perpindahan panas secara konveksi, ya, konstanta perpindahan panas secara konveksi. Nah ini P ini adalah, mari kita lihat, apakah ada di berikutnya? Oh belum ada. Oh ini, ya P di sini. P delta X, berarti P ini adalah tebal. Kalau ini delta X di sini adalah panjang, P itu berarti yang ke sini. Perimeter, oh sorry. P adalah perimeter. Perimeter adalah keliling. Ya. Jadi H, konstanta konduktivitas dikalikan dengan keliling dari fin, jadi keliling dari fin, dikalikan dengan K, dibagi dengan K, konstanta konduktivitas dari bahan finnya tadi dikalikan lagi dengan AC, luas penampang. Nah, ini yang nanti dapat kita gunakan untuk menyelesaikan perpindahan panas keadaan tunak untuk fin yang panjang. Oke, mari kita lihat berikutnya seperti apa yang terjadi di dalam fin yang panjang tadi. Anda dapat bayangkan bila mana benda yang hendak Anda dinginkan mempunyai temperatur TB, ya. Nah, nanti perubahan temperaturnya akan mengikuti persamaan ini. Tx sama dengan ya T lingkungan ditambah dengan delta T-nya tadi, TB dikurangi T lingkungan dikalikan eksponen minus tadi M ya, Mx-nya tadi. Nah, ini polanya akan seperti ini. Jadi temperatur di ujung sini, di bagian TB ini nanti akan berubah, akan turun terus sampai dia mencapai ujung dari fin. Ya. Kalau tadi finnya bentuknya kotak, maka pendekatannya bisa menggunakan koordinat kartesian. Kalau finnya berupa silinder, maka nanti ini pendekatannya adalah koordinat silinder ya. Atau kita dapat juga gunakan P di sini, ya perimeter atau keliling itu menggunakan persamaan lingkaran tentunya, AC-nya juga atau luas penampang dapat kita tuliskan sebagai luas lingkaran. Nah, jadi bagaimana nanti perpindahan panasnya? Maka perpindahan panasnya kalau kita tinjau dua dimensi, maka dia akan yang satu lurus begini ya, dan juga ada yang ke kanan dan ke kiri atau ke atas bawah kalau digambar. Ini adalah perpindahan panas panjang fin. Kalau kita tinjau sederhana, kita cukup meninjau sepanjang finnya ini saja. Kita mengabaikan yang atas bawah. Itu kalau satu dimensi. Tapi kalau dua dimensi, berarti kita juga harus meninjau atau menghitung juga perpindahan panas di sisi atas dan bawah. Baik, saya lanjutkan. Ini juga untuk kasus adiabatik ya. Untuk kasus adiabatik ya tidak ada panas hilang dari ujung fin ya, karena di sini adiabatik. Jadi kita dapat gunakan pendekatan syarat batasnya seperti ini. Nah, kalau adiabatik ujung finnya begini, maka perubahan temperaturnya mengikuti persamaan. Sedangkan untuk seluruhan fin ya kita menggunakan ini. Jadi persamaannya beda. Kalau tadi kondisinya biasa ya, Anda dapat menghitung menggunakan persamaan yang ada eksponensialnya di sini. Nah, sekarang kalau misalkan ujungnya adiabatik ya, tidak ada panas yang dilepas begitu ya, maka kita menggunakan persamaan cos hiperbolik. Ya, ini. Nah, ini catatannya, misalkan finnya tidak terlalu panjang ya, tapi ujungnya dibuat adiabatik. Jadi nanti kalau Anda dapat soal atau kebetulan menghadapi suatu permasalahan, nanti dilihat dulu kondisi finnya seperti apa. Kondisi finnya panjang atau kondisi finnya pendek, kondisi finnya adiabatik atau enggak di ujungnya. Nah, kemudian dapat juga kondisi ketiga seperti ini, bila mana temperatur ujung fin, ya, itu kita tentukan ujungnya, temperaturnya. Misalkan saya kepingin pokoknya di ujung fin, temperaturnya itu bukan temperatur ruang, tapi temperaturnya cukup 40 derajat misalkan. Nah, ini Anda bisa menggunakan persamaan seperti ini. Ya, dengan catatan fin-nya tadi dianggap sebagai fin yang panjang tak berhingga. Ya, jadi kita tentukan berapa temperaturnya atau TL di sini. Nah, ini persamaannya. Ya.
Ini nanti kita nggak akan close book ya, tapi kita open book, tapi seyogianya Anda familiar dengan persamaan-persamaan yang akan kita gunakan. Kemudian yang keempat, misalkan saya kepingin di ujung dari fin ada konveksi. Ya, tadi kita sudah belajar, misalkan dia panjang tak berhingga, kemudian dia adiabatik, ya, kemudian dia yang barusan ini tadi ya, temperaturnya kita tentukan. Nah, sekarang saya kepingin di ujung dari fin itu saya terjadi peristiwa konveksi. Nah, maka yang terjadi itu seperti ini. Nah, ini persamaan yang akan digunakan. Oke. Nah, ini contohnya ya. Saya punya fin seperti yang A atau seperti yang B. Kalau saya punya seperti yang A, ya, maka saya dapat menganggap bahwa di ujung sebelah sini terjadi konveksi. Ya, terjadi konveksi di ujung sini. Nah, tapi misalkan ini saya insulasi di ujungnya, maka kalau insulasi berarti sistemnya adiabatik. Jadi persamaannya A dan B tentunya akan beda pendekatannya. Nah, ini juga beberapa persamaan untuk koreksi ya, faktor koreksi, misalkan untuk menentukan panjang fin bila mana dia bentuknya kotak atau dia silinder. Ya, ini karena ada faktor tebal, karena nanti Anda ada faktor tebal juga. Tadi di persamaan tadi belum kelihatan fungsinya tebal itu seperti apa. Nah, ini ternyata di sini ada persamaan yang mengikutkan tebal. Jadi kalau misalkan nanti diketahui ada tebal, tebalnya ikut di mana? Tebal dapat Anda masukkan di dalam faktor koreksi. Oke. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini adalah permukaan tanpa fin. Ya, kalau permukaan tanpa fin, maka permukaan yang berwarna merah ini dia akan semuanya yang terekspos keluar, maka kita dapat menganggap di situ terjadi peristiwa konveksi. Ya, tapi kalau kita tambahi fin di bagian yang berwarna abu-abu, Anda dapat melihat ada tambahan permukaan. Ya, berarti luas permukaannya menjadi lebih besar. Dibandingkan gambar A, gambar B ini punya luas permukaan lebih besar. Nah, berikut ini yang di sebelah kanan, ya, ini adalah secara ideal kalau kita pasang fin, distribusi temperaturnya tuh bayangan kita temperaturnya akan merata. Ya. Ternyata tidak. Ya. Ternyata jauh di ujung sini yang dekat dengan lingkungan temperaturnya turun. Ya, sesuai dengan persamaan tadi. Ya, maka ini yang nantinya akan kita hitung nantinya. Ya. Nah, ini misalkan ya di dalam fin, ya, material yang dipakai untuk fin, ya, dia tidak mempunyai resistansi termal. Ya. Kenapa tidak punya resistansi termal? Bisa jadi material yang dipakai untuk fin sama dengan material dasar. Ya, jadi tidak ada resistansi termal. Ya, resistansi termal itu karena sambungan atau apa, itu misalkan tidak ada demikian. Nah, ini Anda dapat gunakan juga pendekatan seperti ini. Misalkan ini ya untuk fin yang panjang dan di bawahnya ini bila mana dia di ujungnya adalah adiabatik. Ini efisiensinya dapat kita hitung di sini. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Silakan Mas. Contoh penggunaan fin itu seperti apa ya Bu? Saya sulit membayangkannya. Oke. Oke, baik. Saya stop share dulu. Oke. Siapa yang punya sepeda motor manual? Silakan raise hand. Mbak Unsa, Dimas, lumayan. Oke, nah ini biasanya anak laki ini mengerti, biasanya ini. Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Ya Bu. Nah, pernah lihat bagian bawah sepeda motornya? Belum pernah Bu. Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah. Yang dekat sama ini loh Mas, persneleng Mas. Kan sebelah kanan rem ya, sebelah kiri persneleng ya. Ya. Nah,
yang terhubung dengan keduanya itu ada bentuknya bulat biasanya. Perhatian enggak? Atau kalau Anda mencuci motor biasanya, kalau masih ada sirip bebeknya gini, di depan itu lurusnya persneleng, ada yang bentuknya garis-garis, perhatian enggak? Oh, nggak pernah, Bu. Nggak pernah nyuci sendiri ya? Saya nggak pernah nyuci yang persnelangan, Bu. Saya pakainya yang Matic. Oh, yang Matic. Oh, saya tanya Iya. yang manual kok. Oh, tapi saya juga pakai gitu manual. Nah, yang manual pernah lihat nggak? Nggak pernah, Bu. Oh, nggak perhatian Anda. Atau siapa yang tahu? Mesinnya motor manual ya. Kalau Matic nggak kelihatan soalnya. Nah, saya carikan gambarnya kalau ada. Nah, rupanya Anda tidak terlalu ini. Bentar. Saya share screen ya. Mungkin kalau saya share screen gini langsung ingat, oh yang itu toh. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, yang disebut VIN itu yang mana? Yang ini, garis-garisnya ini. Ini kalau di motor, sepeda motor Anda itu di bagian bawah, dekat kaki. Ya, ini. Nah, ini loh kalau di motor sebelah sini. Ini kalau saya perbesar gambarnya. Nah, ini loh. Ini VIN, sirip. Kalau motor matic nggak ada. Kalau motor manual ini masih ada. Ini fungsinya untuk mendinginkan mesin. Karena sepeda motor ini kan nggak ada radiatornya. Betul ya? Kalau mobil ada radiator pendingin air. Nah, kalau motor kan nggak ada. Kalian kan nggak pernah ngisi air. Nah, ini pendinginnya adalah pendingin udara. Gimana Mas Christian? Oh ya, Bu, dapat dibayangkan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan VIN ya, atau sirip. Memang tujuannya untuk mendinginkan mesin. Nah, kalau di mobil bentuknya seperti apa? Mobil, nah, saya carikan. Mungkin kalau Anda mainannya mobil. Kalau mobil, pendinginnya adalah pendingin air. Ya. Nah, boleh gambari. Nah, oke, kalau ini terlihat. Nah, ini pendinginnya mobil, karena ini air atau fluida lain yang memang fungsinya untuk mendinginkan. Anda bisa lihat, ini air. Ini filter ya, supaya menyaring udara, supaya enggak udara kotor nanti. Nah, di belakang sini tuh banyak pipa-pipa. Pipanya bentuknya kayak huruf S. Atau Anda balik kulkas Anda ya. Di belakang kulkas Anda itu kan pipanya nggak lurus ya. Pipanya bentuknya kayak huruf S. Sret. Nah, itu tujuannya juga sama. Memperpanjang jalur pipa sehingga luas permukaan yang terkena konveksinya juga semakin besar. Nah, ini juga sama prinsipnya. Di belakang sini tuh bentuknya pipanya naik turun. Oke. Sampai di sini bisa bayangkan ya? Iya, Bu. Ya, Udah silakan kalau terbayang. ada pertanyaan. Silakan kalau masih ada pertanyaan, monggo. Nah, saya ingin ada satu pertanyaan lagi, Bu. Oh, silakan. Nah, jadi sistem AC atau sistem refrigeran itu juga konveksi ya, Bu? Di bagian belakang ya, bagian belakangnya ini ada konveksinya, Mas. Kalau Anda kalau pegang kulkas ya, kanan kirinya di kulkas itu hangat kan? Termasuk di kompresor belakang itu kan lebih panas suhunya kan? Sementara di dalamnya kulkas dingin. Nah, itu ada sistem
pertukaran panas di situ. Walaupun sistemnya ada yang secara internal, tapi eksternal dia juga untuk melepaskan panasnya tadi juga secara konveksi. Masih ada yang lepas secara konveksi. Begitu juga AC. Kamar Anda kalau dikasih AC yang bagian depan, itu dingin. Tapi coba kalau kamar Anda dikasih kompresornya, panas. Itu kalau Anda buka, kompresornya itu Anda buka. Dalamnya juga sama, ada jalur pipa yang panjang sekali. Tujuannya untuk memperpanjang pipanya. Kalau Anda bikin pendek kan tinggal seret gini aja kan. Tapi kalau Anda buat bentuknya es naik turun gini, jadinya kalau Anda olor gini, Anda tarik begini kan dia lebih panjang. Nah, itu tujuannya sama, untuk memperluas permukaan. Bisa dibayangkan ya? Iya, bisa. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ini tujuan sekarang kita belajar fin ini tadi untuk mempercepat pendinginan. Bayangkan tadi seperti gambar mesin tadi, blok tadi, ya, silakan Anda cari di Google ya, mesin motor manual gitu. Nanti di situ ada garis-garisnya. Nah, tiap garis-garis itu tadi, itulah yang kita sebut sebagai sirip. Anda punya sirip jumlahnya 1 sama punya sirip jumlahnya 10, tentunya kecepatan pendinginannya tidak sama. Anda punya satu sirip, bentuknya siripnya satu tapi panjang sekali, sama punya siripnya kecil-kecil seperti itu, jumlahnya banyak, tentunya juga tidak sama laju pendinginan. Nah, kurang lebih itu yang nanti akan kita pelajari ya. Baik, mungkin saya lanjutkan di sini. Oke, semoga sudah terlihat kembali ya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan sekarang bentuk finnya, bentuk siripnya saya ubah-ubah ya. Ada yang kotak begini, ada yang ujungnya saya bikin lancip, lancipnya agak melengkung gitu yang atas ini, atau benar-benar lancip segitiga. Anda dapat melihat di sini efisiensinya juga beda. Ya. Nah, ini yang garis paling bawah ini sendiri, ini adalah efisiensi yang dipunyai oleh fin bentuknya kotak. Ya, perubahannya seperti ini. Sedangkan yang paling atas ini yang bentuknya agak sedikit melengkung tapi ujungnya runcing ya. Sedangkan yang segitiga ini ada di sini ya, di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah nanti kalau misalkan Anda mau mendesain pendingin mesin ya, Anda juga bisa menggunakan diagram ini asal Anda tahu bentuk finnya seperti apa, kemudian Anda bisa cek efisiensinya kira-kira berapa. Ya. Mata kuliah ini di samping mengajarkan nanti Anda bagaimana menghitung, Anda juga bisa dari diagram. Jadi nanti bisa juga arahnya bagaimana Anda membaca diagram. Oke. Nah, ini juga misalkan saya punya bentuk fin-nya tadi bentuknya anular ya atau silinder ya. Kemudian di luarnya saya berikan cincin-cincin begini. Nah, ini Anda bisa lihat ya, efisiensinya juga berubah bergantung pada rasio antara 2R2C ya, R2 dibagi dengan R1. Jadi rasio antara jari-jari yang ada fin-nya sama jari-jari yang bodinya yang tanpa fin. Kita bisa lihat kalau rasionya 1:1 ya, dibikin sama efisiensinya di sini. Nah, ini kalau kita tambahkan bisa seperti ini. Oke. Nah, ini beberapa bentuk ya, dan persamaan-persamaan yang dapat kita gunakan. Ya, nanti bisa Anda cek sendiri. Ya, ini juga sama, bila mana saya punya bentuknya cone ya atau kerucut seperti ini dan seterusnya. Nah, nanti yang menjadi pertanyaan kurang lebih seperti di bawah ini ya. Efisiensi fin turun ya seiring dan bertambahnya panjang fin ya. Mengapa demikian? Kalau semakin panjang kok efisiensinya makin rendah. Nah, nanti bisa dihitung tentunya loss-nya ada di mana ya. Bagaimana sih kita mau menentukan panjang fin? Nah, itu nanti dapat kita cek ya dengan grafik maupun menggunakan perhitungan. Kemudian ada lagi yang kita sebut dengan efektivitas fin. Fin itu disebut efektif bila mana seperti apa ya. Nah, kita dapat melihat efektivitas fin tadi dengan
mengecek ya konduktivitas termalnya. Karena ingat, ya ini beberapa hal, ini hal-hal yang sebelah sini ini penting kalau nanti Anda misalkan diberi tugas untuk mendesain konduktivitas termal. Tahun lalu berikan tugas untuk mendesain cerobong dari sebuah tungku, ya, cerobong dari sebuah tungku. Materialnya terserah, saya suruh pilih sendiri, tapi saya suruh berikan alasan. Tapi saya berikan gambarnya, saya mau bikin cerobong seperti ini, yang saya beriin. Ya. Cerobongnya saya beri fin, nah silakan dipilih materialnya seperti apa, desain finnya silakan didesain sendiri. Nah beberapa itu masih salah ketika memilih material. Karena untuk fin, Anda bisa perhatikan, untuk sirip ini kita butuh material yang mempunyai K atau konsanta konduktivitas termal yang tinggi. Contohnya adalah di sini aluminium, tembaga, dan besi. Kenapa kita masih butuh konsanta konduktivitas panas yang tinggi? Nah, jawabannya begini. Nah, untuk memindahkan panas ya dari bodi yang berwarna abu-abu ini keluar ke arah fin, maka perpindahan panas dari bodi ke fin-nya sendiri itu secara konduksi. Ya, perpindahan dari bodi ke fin-nya ini secara konduksi. Sehingga untuk mempercepat perpindahan panas ke fin, maka kita butuh konstanta konduktivitas termal yang besar tentunya di sini, supaya panasnya cepat berpindah ke fin. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan ya, jari-jari, ya perbandingan jari-jari fin terhadap luas tampang fin, ya harus sebesar mungkin. Berarti jari-jarinya fin, siripnya harus gede, ya, selebar mungkin. Tapi tipis-tipis, tapi banyak. Kemudian yang ketiga, gunakan atau tempatkan pada daerah yang mempunyai H yang kecil, konsanta konveksi yang rendah. Ya, misalkan menempatkan fin ini di sisi udara terbuka, ya, atau di sisi yang ada aliran airnya. Nah, maka itu konsanta konveksinya rendah. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita cermati ketika membuat atau merancang fin ini tadi. Baik. Nah, tadi Anda sudah melihat ya, seperti di mesin blok tadi, fin-nya nggak cuma satu, tapi ada banyak. Tujuannya juga sama, yaitu menambah luas penampang. Maka efisiensinya atau efektivitasnya bagaimana kalau jumlahnya satu sama jumlahnya banyak. Nah, Anda bisa melihat di sini ya. Laju perpindahan panasnya itu adalah laju perpindahan total daerah yang tidak terkena fin sama daerah yang ada fin-nya. Jadi daerah yang tidak terkena fin itu yang celah-celahnya sini, ya, plus daerah yang ada fin-nya, yang ada siripnya. Ya. Kalau ini kita letakkan di udara terbuka atau sisi yang menghadap fluida gas tertentu, gitu ya, maka persamaan laju perpindahan panas konveksinya kurang lebih seperti itu. Ya, konstanta konduktivitas konveksi pada daerah yang unfin, tidak punya fin, ditambah dengan daerah yang ada fin-nya, tapi di sini ada P-nya di sini ya. Nah, ini efektivitas fin. Efektivitas fin-nya itu kita hitung nantinya. Nah, nanti kita dapatkan berapakah efektivitas overall-nya. Kalau sudah terpasang semua hasilnya, dapat kita hitung seperti itu. Berarti semakin banyak fin, ya, semakin banyak fin di sini akan meningkatkan efektivitasnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya butuh panjang fin yang seberapa? Nah, ini ya. Butuh berapa besar, butuh berapa panjangnya, ini dapat kita hitung ya dengan menggunakan pendekatan, misalkan menggunakan persamaan di atas ya. Kita dapat tahu kalau saya punya panjang ya,
M dikalikan L tadi sebesar 5, berarti ini kan sangat-sangat panjang, ya, 5 meter misalkan ya, rasionya 5. Berarti ini kalau ininya sudah sama dengan 1, ya, ini berarti efektivitasnya baik. Tapi apakah saya butuh yang bentuk seperti ini? Belum tentu. Ya. Kalau kita lihat di sini, dengan angka 1 aja kita sudah dapat sekitar 0,7 ya, atau 1,5 kita dapat 0,9. Anda dapat mendesain ya seperti ini. Dengan pertimbangan misalkan kalau finnya terlalu panjang, misalkan itu motor, maka dia akan mengurangi aerodinamisnya. Atau kalau misalkan dia panjang, maka saya membutuhkan material yang lebih banyak, maka cost-nya menjadi lebih mahal. Nah, Anda dapat cek dengan menggunakan ini, ya, menggunakan diagram ini, kemudian Anda lihat angkanya. Ya. Kalau sudah sekitar 1, ya, mendekati 1, ini sudah cukup baik ya, sebetulnya. Tidak perlu harus mencapai 1,0. Oke. Oke, ini mungkin tentang ketebalan ya, karakteristik tebal tadi, Anda bisa baca sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, misalkan heat sink pada device elektronik ya, atau tadi pada blok motor ya, ini dapat Anda lihat dimensinya ya, kemudian bentuk siripnya seperti apa. Nah, ini beberapa contoh pada device elektronik. Nah, ini kemudian ini juga contoh soal ya, mungkin Anda bisa pelajari sendiri di sini contoh soalnya. Nah, ini yang contoh soal yang saya buat bukan persis seperti ini, tapi mirip seperti ini ya, saya buat sebagai tugas kelompok untuk yang tahun lalu. Jadi ini anggaplah ini cerobong, nah kemudian di sini ada fin-nya. Nah, kemudian saya minta mereka untuk mendesain ya. Fin untuk cerobong pembakaran kayu kalau nggak salah, ingat saya seperti itu. Nah, dan mereka saya minta untuk melakukan desain seperti ini. Nah, ini Anda bisa menghitung dari sini, misalkan fin-nya jarak antar fin-nya di sini 3 mili, tebalnya adalah 2 mili. Ya, saya punya berapa fin, ya, saya bisa menghitung efektivitasnya. Ya. Nah, ini persamaannya seperti ini, dapat Anda pelajari. Ini beberapa contoh soalnya, saya nggak akan membahas beberapa contoh soal di sini ya, silakan Anda pelajari sendiri. Nah, ini ada diskusinya juga. Oke, ini tentang shape faktor, ini tidak terlalu ini. Oh, ini untuk ini akan berguna bila mana Anda mendesain misalkan sebuah pemanas ya, pemanas kemudian Anda letakkan di dalam sebuah wadah dan bentuk pemanasnya itu Anda buat berjajar ya, misalkan kemudian. Nah, ini untuk aplikasinya ke sana. Ya. Ini saya rasa tidak terlalu dibahas biasanya kalau di ini. Oke, nanti carikan dulu contoh aplikasinya mungkin yang lebih jelas ya. Ini untuk pipa yang ditanam di dalam. Oke. Oh, ini untuk heat exchanger. Oke, baik, mungkin saya stop sampai di sini dulu tentang fin. Nanti heat exchanger ini saya bahas di pertemuan yang lain ini karena butuh contoh yang lebih real lagi nih untuk heat exchanger ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang fin atau sirip. Sepertinya tidak ada, Bu. Baik, sebentar saya berikan gambaran dulu. Nah, heat exchanger ini sedikit beda. Kalau Anda nggak ada gambaran sama sekali, bingung.
kasih. Bentar, saya carikan dulu. Bentar. Saya carikan yang Anda dapat membayangkan. Oke, mungkin saya berikan bentuknya seperti sebentar, saya share screen. Nah, semoga terlihat di layar. Belum, oke. Nah.
Nah, ini adalah contoh aplikasi dari Fin ya. Jadi misalkan ya, ini adalah udara dingin dilewatkan ke heatsink ini, maka yang dia lepas di sini adalah udara panas. Di dalam udara dinginnya ini melewati dari celah-celah ini tadi ya. Bentuknya seperti ini seperti fin. Nah, oleh karena itu ya, nanti saya carikan aja tugasnya untuk tugas ya. Nah, saya ingin nanti Anda dengan kelompok yang kemarin ya. Nah, nanti membuat desain dari sebuah pendingin ya untuk mendinginkan entah itu peralatan rumah tangga atau mungkin peralatan yang besar ya. Nanti saya tentukan temperaturnya berapa yang akan didinginkan. Nah, saya harap nanti Anda memilih dulu material untuk fin-nya itu seperti apa, kemudian desainnya seperti apa. Anda memilih yang ujungnya runcing atau Anda memilih yang bentuknya silinder, nah itu silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, misalkan Anda memilih satu bentuk tertentu, nah tolong diberi penjelasan bentuk mengapa Anda memilih bentuk tersebut. Misalkan Anda memilih dari material tertentu, tolong jelaskan mengapa Anda memilih material tersebut. Ya, nanti dalam desain nanti saya minta ada unsur seperti itu. Ya, bentar, saya lihatkan dulu, mungkin ada beberapa gambar gitu ya. Nah, Anda juga bisa misalkan ya membuat heatsink misalkan ya. Bentuknya mungkin seperti ada di layar ya. Nah, ini bentuknya silinder, kemudian di luarnya diberi fin seperti itu ya. Atau mungkin silindernya ini fin-nya ini bentuknya nggak kotak gitu, tapi bentuknya silinder juga bisa. Nah, kemudian Anda nanti mendesain jarak antar fin-nya berapa ya, jadi jumlah fin-nya berapa, jarak antar fin-nya berapa, tebalnya berapa. Jadi ada banyak kemungkinan. Nah, itu tolong nanti dijelaskan mengapa Anda mendesain fin tersebut. Ya, kemudian Anda hitung berapa efektivitas fin-nya, apakah dia cukup efektif atau tidak untuk mendinginkan bentuk atau benda yang nantinya akan memang kita tujukan untuk didinginkan. Nah, oke, nanti itu kurang lebih gambaran untuk tugas berikutnya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bu, permisi, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas. Nah, saya izin bertanya terkait dengan tugas yang sebelumnya, Bu. Itu pengumpulannya salah satu atau seluruhnya? Salah satu boleh, ketuanya saja yang mau. Oh, oke, baik, Bu. Kemudian untuk yang tugas yang ini ya, Bu. Itu Ya. kita harus membuat desain ke gambar 3D atau bebas, Bu? Oh, bebas, bebas.
Anda tulis tangan aja juga enggak apa-apa. Tidak harus 3D. Jadi variasi juga bebas tiap kelompok ya. Ya, ya. Apakah Nanti saya berikan speknya apa yang mau didinginkan, kriterianya seperti apa. Jadi nanti Anda tinggal mendesain pinnya mau dipasang di mana, jaraknya seberapa. Nah itu. Ya. Materialnya apa nanti. itu outputnya sama Bu dengan yang sebelumnya, PowerPoint dan video presentasi? Mungkin tulisan aja ya. Oh, jadi berupa paper? Ya, berupa laporan aja lah. Nggak usah ditulis ini. Nggak usah dibuatkan videonya mungkin. Oke, baik Bu. Cukup jelas dari saya. Oke. Ya, nanti saya carikan di laptop saya, kayaknya ada. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan ya, jadi nanti akan saya posting tugasnya untuk yang tugas kedua ini. Ya. Jadi biar Anda paham dulu VIN itu seperti apa, baru nanti saya masuk ke heat exchanger. Ya. Tadi ya, yang bentuk tadi yang pipa tertanam atau apa itu nanti saya masuk ke sana. Biar Anda paling tidak punya pengalaman dulu dengan menggunakan mendesain sendiri, VIN itu seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Baik, harapan saya Anda nanti bisa belajar sendiri ya. Karena ini kondisinya seperti ini, kita tidak sama dengan kondisi saat luring ya. Kalau saat luring mungkin Anda akan saya berikan aktivitas mengerjakan soal di buku ya. Tapi kalau luring, kalau daring begini, saya juga tahu sendiri kunci jawaban itu ada banyak ya di mana-mana. Nah, saya ingin nanti Anda kalau saya bebankan dengan bekerja secara mandiri ya, tentunya akan berat. Makanya saya buatkan dalam bentuk kelompok ini. Harapan saya tolong silakan berpartisipasi aktif dalam kelompoknya kalau memang Anda memang ingin belajar. Ya. Kuliah online itu bagus untuk mereka yang sifatnya learner, mau belajar. Tapi tidak bagus untuk mereka yang sifatnya nggak mau belajar. Nah ini semoga yang sampai dengan detik ini masih merasa tidak mau belajar, tolong diubah sikapnya ya. Mulai dari sekarang tingkatkan keinginan kalian untuk belajar. Ya, saya harap dengan model begini Anda menjadi mahasiswa yang lebih aktif ya, aktif berpikir. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan yang tidak tercover di kelas ya, silakan Anda japri ke saya, mungkin tanya itu silakan. Ya, saya izinkan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari Anda, ya, nanti tugas saya letakkan di classroom. Ya. Maka kuliah kita pada pagi menjelang siang ini ya, dapat saya akhiri. Ya, terima kasih atas kehadirannya, semoga sehat selalu. Tolong jaga kesehatan karena Omikron juga agak banyak ya, dan agak jumlahnya yang kena di ITS juga banyak ya, mungkin Anda sudah tahu sendiri, jadi tolong berhati-hati. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.